Banyak orang bertanya kenapa di Eropa itu sudah biasa-biasa saja gitu. Sementara di Indonesia pandemi ini seolah-olah dirawat gitu. Nah, bukan, padahal bukan dirawat. Ya, Assalamualaikum, Sampurasun. Hai guys, ketemu lagi dengan saya nih Kang Jimmy dalam channel YouTube Kang Jimmy ya. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang COVID-19, yang belum subscribe, like dan komen. Itu gratis, gak usah bayar. Oke ya. Jadi di mata saya wabah ini terlahir natural, alami. Bahkan keterangan agama mengatakan jika dalam 1 tahun ada gerhana bulan, gerhana matahari yang turun bersamaan, maka dipastikan akan terjadi wabah. Kenapa demikian? Secara logika, gesekan antara bulan dan matahari pastilah terjadi serpihan, dan serpihannya itu jatuh ke planet bumi kita. Dan itu biasanya kejadian tersebut terjadi 100 tahun sekali, atau dalam bahasa agama disebut Al-Mujaddid. Jadi wajar saja kalau kemudian pandemi ini berkepanjangan, virus wabah ini berkepanjangan. Al-Mujaddid itu perubahan siklus alam, perubahan ketokohan, dan biasanya itu natural, terjadi sekali lagi 100 tahun sekali. Nah, yang jadi persoalan bagi kita sekarang adalah banyak orang bertanya kenapa di Eropa itu sudah biasa-biasa saja gitu. Sementara di Indonesia pandemi ini seolah-olah dirawat gitu. Nah, bukan, padahal bukan dirawat. Kalau analisis saya, yang pertama ini, rakyat Eropa itu sedikit masyarakatnya. Manusianya sedikit. Beda dengan Amerika, beda dengan Afrika, beda dengan India, beda dengan Cina, beda dengan Indonesia. Masyarakatnya itu ratusan juta, bro. Betul nggak? Nah, karena masyarakatnya ini ratusan juta, maka virus ini mencari inangnya, dan inangnya adalah tubuh manusia. Otomatis secara logika juga mencari di mana tempat manusia itu banyak. Nah, yang kedua, tingkat kedisiplinan ini. Kenapa wabah ini begitu panjang di kita ya? Saya menganalisis tingkat kedisiplinan yang luar biasa. Hapunten ini, nuwun sewu, mohon maaf. Tingkat kedisiplinan rakyat Eropa dengan kita itu sangat jauh berbeda. Kalau di sana itu orang itu betul-betul menjaga tingkat kedisiplinan karena mereka perlu sehat, dan itu adalah kebutuhan di mata mereka, sehingga mereka itu bisa melakukan apapun untuk kesehatannya berbasis kedisiplinan. Nah, kalau di kita sampai capek jungkir balik, TNI Polri mensosialisasikan ini, sosialisasikan ini, tetap aja harus didorong maksimal dan betul-betul serius. Nah, yang kedua, kenapa pandemi ini terus-terusan terjadi berkepanjangan? Analisis saya adalah ada pada faktor ketegasan aparat dan pemerintah. Tegas terhadap apapun bentuk pelanggaran prokes. Jadi dari mulai PSBB, PPKM, sampai sekarang PPKM darurat atau bahkan lockdown sekalipun, itu hanya aturan. Kata kuncinya itu ya tegas. Bukan hanya tegas terhadap para pedagang kecil yang ada di perkampungan, yang ada di dusun-dusun terpencil,
tetapi tegas terhadap para pelaku usaha-usaha besar yang ada di Karawang ini khususnya, umumnya di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Kalau tegas ya tegas gitu. Tidak ada lagi toleransi. 20 hari PPKM darurat, bekerja maksimal, tegas semuanya. Jadi jangan sampai ketegasannya itu berbasis kamera gitu, atau berbasis media gitu, baru mereka bisa melaksanakan ketegasan tersebut. Nah, yang terakhir nih, yang ketiga, usaha kayak apapun harus dilaksanakan, tapi jangan sampai melupakan hakikat dan berdoa kepada Sang Holik. Karena saya yakin agama manapun menganjurkan untuk mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Khususnya kita nih, kalangan muslim. Sudahlah. Faktanya hari ini yang bisa menjauhkan kita dengan Ka'bah adalah corona. Yang bisa menjauhkan kita dengan sholat berjamaah adalah corona. Yang bisa menjauhkan anak-anak kita dengan pengajian dan dunia pendidikan adalah corona. Yang bisa bahkan menghalangi jenazah kita untuk mencium tanah pada saat kita kembali ke ilahi Rabbi adalah corona. Yang mestinya kita wafat, dimandikan, disolatkan, dan badan kita, mulut kita mencium tanah, itu tidak terjadi. Karena itu, kullu hakikatin la tusdaku bisyariatin fahuwal jindiq. Setiap hakikat tanpa dibarengi dengan syariat, dan setiap syariat tanpa dibarengi dengan hakikat adalah kafir zindik alias percuma. Perbanyak sholawat, zikir, istighfar, sholawat cinta kita kepada Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sholawat syifa itu ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha, dan seterusnya, atau sholawat-sholawat yang lainnya. Lihamsatun utfi biha harwal wabail hatimah al-Mustafa wal Murtada wabnahuma wa Fatimah. Oh, indah sekali itu. Jadi bervaksin, bermasker adalah bagian dari syariat. Kemudian beristighfar, bersolawat adalah bagian dari hakikat. Padukan kedua-duanya. Pesantren, para kiai semuanya diperintahkan dan diminta untuk sama-sama beristighfar, beristighosah, serta membacakan solawat yang banyak. Insya Allah corona pasti berlalu. Ya Habibi, Ya Muhammad, Ya Arusal Khafiqaini, Ya Habibi, Ya Muhammad, Ya Arusal Khafiqaini, Ya Muayyad, Ya Mumajjad, Ya Imamal Qiblataini. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya Rabb, ya Rasulullah, Engkau yang memiliki apapun juga yang terjadi di dunia ini, izinkan kami untuk memohon ampunan-Mu. Dan semoga makhluk dan virus apapun itu segera kembali ke alamnya masing-masing. Khalisna, amin ya Rabb. Terima kasih. Oke guys, sampai ketemu lagi di pembahasan selanjutnya. Tentunya masih tetap dalam channel YouTube Kang Jimmy.
Salam hormat.